Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Jadi kita slideshow. Oke, untuk yang korelasi linear. Jadi untuk korelasi linear ini untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel ya. Contohnya hubungan antara tingkat penggunaan pupuk urea dengan hasil panen ikan bandeng, tingkat padat penebaran dengan berat badan ikan, kemudian banyaknya plankton dalam kondisi kolam dengan kecepatan pertumbuhan ikan. Nah, jadi untuk yang korelasi linear ini untuk mengetahui hubungan korelasi antara dua variabel. Koefisien korelasi ya atau satuannya itu R ya disingkat R itu untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara dua variabel. Besar koefisiensi korelasi 0 sampai dengan positif 1 itu korelasi positif ya. Kalau 0 sampai negatif 1 itu korelasi negatif ya. R sama dengan 0 antara dua variabel tidak ada korelasi. Kalau R nilai positif 1 antara dua variabel berkorelasi positif sempurna. Sedangkan R dengan minus 1 antara dua variabel berkorelasi negatif sempurna. Sama-sama sempurna, hanya yang membedakan positif atau negatifnya. Nah, ini untuk kemudian biasanya nilai R tidak persis 0, plus 1 atau min 1. R dengan nilai rentang 0,7 sampai 1, baik plus maupun minus ya, derajat hubungannya tinggi. Sedangkan R yang kurang dari 0,4 sampai kurang dari 0,7 ya, berarti baik plus maupun minus maka derajat hubungannya sedang. Kalau lebih besar dari 0,2 namun kurang dari 0,4 ya, derajat hubungan rendah. Sedangkan kalau kurang dari 0,2 itu dapat diabaikan. Dalam artian dia tidak ada hubungan sama sekali. Nah, contohnya seperti ini ya, hasil panen ikan bandeng dengan pemupukan menggunakan urea. Ya, ini pupuk itu X, berat bandeng itu Y. Nah, dimasukkan ke dalam rumus ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam rumus, red. Kemudian mendapatkan nilai R 0,98. Berarti ada hubungan yang kuat ya, karena dia lebih dari 0,7 ya. Ada hubungan yang kuat antara tingkat pemupukan dengan hasil panen ikan bandeng. Jadi bisa disimpulkan semakin tinggi tingkat pemupukan, semakin banyak pula hasil panennya. Seperti itu. Kemudian ada regresi linier. Ya, jadi untuk memperkirakan hasil yang didapat jika dilakukan perlakuan sampai level tertentu. Ini untuk memperkirakan hasil. Hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan yang linier dalam hubungan statistikal, tidak ada nilai variabel dependen yang pasti untuk setiap nilai variabel independen yang diketahui. Jadi ini untuk memperkirakan hasilnya. Masih ingat rumus di pertumbuhan bioper? Ya, kan ada nilai slope dan ada intercept ya. Persamaan regresi linier untuk menduga. Lupa. Oke. Persamaan regresi linear untuk menduga nilai variabel dependen Y berdasarkan nilai variabel independen X tertentu. Persamaannya seperti ini ya, Y aksen sama dengan A plus BX. Nah, nanti mungkin ada yang mau mengingat-ingat itu di bioper ada pada materi pertumbuhan. Nah, untuk mencari nilai B ya, slope garis regresi itu seperti ini, B sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X, kemudian sigma Y dan sebagainya bisa dilihat sendiri. Kemudian nilai A ya, intercept garis regresi, ini rumusnya seperti ini. Jadi yang pertama dicari itu adalah nilai slope-nya dulu, nilai B. Baru kemudian nilai B-nya dimasukkan ke rumus untuk mencari intercept. Nah, contohnya seperti ini, hasil panen ikan gurame dengan pemupukan menggunakan urea.
didapatkan nilai slope dan nilai intercept-nya. Ya. Jadi nilai A dan B kan sudah diketahui ya. Sudah dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier ya. Jadi aksen sama dengan 4,374 plus 19,96 X ya. Perkiraan jika X sama dengan 55 maka Y aksennya dimasukkan rumus ketemu 5,4 itu. Ada latihan soal. Latihan soal ini bisa kalian kerjakan sendiri. Biasanya saya mengerjakannya di kelas, ya. Bisa kalian kerjakan sendiri. Jadi ini ada berat induk, kemudian ada berat telur, ya. Mungkin kalau yang latihan soal nanti ada yang bingung bisa ditanyakan ke asisten rancop, ya. Nah ini juga dapat kemarin kakak kelasmu seperti ini. Kemudian, nah, contoh apa soalnya seorang mahasiswa ingin meneliti apakah ada hubungan antara berat induk lele dengan berat telurnya. Dia meneliti 6 ekor indukan lele dan datanya disajikan pada tabel di atas. Kemudian dicari koefisien korelasinya antara berat indukan dengan berat telurnya, ya. Apa kuat, sedang, rendah atau tidak ada korelasi. Ya. Nanti tergantung dari hasil hitungan kalian. Apakah kedua variabel tersebut mempunyai korelasi yang kuat, sedang, ataukah lemah. Kemudian setelah diketahui korelasinya, kemudian diperkirakan lagi, ya, dicari regresi linearnya. Berdasarkan hasil tersebut, buatlah persamaan regresi linear untuk memperkirakan berat telur ikan lele jika indukannya mempunyai berat badan X-nya ya. Jadi berat badan itu X-nya sebesar 4,2 ons. Misalnya. Berapakah nilai intercept dan slope garis regresi tersebut? Berdasarkan hasil tersebut, perkiraan berat telur ikan lele jika induknya mempunyai berat badan sebesar 3,7. Jika X-nya 3,7, bagaimana hasil berat telurnya? Berdasarkan hasil tersebut, perkirakan juga semisal X-nya 3,2. Ya. Ini untuk latihan soal tidak perlu dikumpulkan. Kalian bisa latihan sendiri. Apa mau dikumpulkan? Seperti rancop. Mau dikumpulkan? Enggak usah, Bu. Enggak usah. Oke, rancop sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Sudahnya kok lemes? Ada yang belum, Bu. Nah, ya. Sudah, Bu. Ya, soalnya kemarin masih takut nih, Bu. Saya kira sudah paham. Ya, sampai di sini untuk korelasi dan regresi linear ada yang ditanyakan? Jadi ini hanya untuk mengetahui ini ya, apa hubungan korelasi ya dari dua variabel dan untuk yang kedua untuk memperkirakan hasil. Jadi saling berhubungan antara korelasi dan regresi linear. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Belum, Bu, soalnya nggak paham sama sekali. Sopo iku? Safin, mana yang nggak paham? Kemarin sudah kamu baca belum ini? PPT-nya kan Sudah di-share minggu kemarin. Nggak jelasnya di mana, Safin? yang dari korelasi itu Bu. Itu Korelasi. semuanya mengacu pada itu kan, Bu, rumus kan, Bu? Iya. Mengacu pada rumus, kemudian dari hasil itu ada kriterianya. Nah, ada kriterianya seperti ini. Nah, misalnya nilai R-nya, nah dari rumus ini, nah ini mencari nilai R, mencari nilai korelasi ya. Didapatkan misalnya 0,9 misalnya ya, hasilnya misalnya 0,6 misalnya atau 0,9 ya, karena kan lebih ya. Berarti dia mempunyai hubungan yang tinggi, hubungan yang kuat. Seperti itu. Nah, itu kalau yang korelasi. Kemudian kalau yang regresi itu perkiraan hasil. Ya, perkiraan hasil semisal
Nah, contohnya seperti ini ya. Loh, gila seperti ini. Contohnya R-nya 0,98. Ini kan lebih dari 0,7 ya. Berarti dia kuat ya. Nah, berarti ada hubungan antara hasil panen dengan ikan bandeng. Bisa dikatakan semakin tinggi tingkat pemupukan, maka semakin tinggi pula hasil panennya. Itu untuk korelasinya. Kemudian kalau regresi itu untuk memperkirakan hasil yang didapat jika dilakukan sampai perlakuan level tertentu dengan menggunakan rumus mencari nilai slope dan nilai intercept. Seperti ini ya, dimasukkan ke dalam rumus. Yang tadi sama ini soalnya. Nah, dimasukkan ke dalam rumus. Jadi bisa diperkirakan misalnya seperti yang dicontoh soal tadi, dengan berat badan sekian, ya maka akan didapatkan jumlah telur sekian. Seperti itu. Jadi ini untuk memperkirakan hasil. Nah, dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier. Ini nanti bisa dicoba. Biasanya memang harus mencoba ini baru paham. Nah, jadi di kelas kan dikerjakan, kemudian kalian baru bisa memahaminya. Seperti itu ya, atau harus membaca ini dulu. Seperti itu, Sabin. Nanti bisa dicoba ini untuk latihan soal ya. Sama seperti rancop sih, cuman kan kalau statistika memang nggak ada tutor ya. Nggak ada tutor, jadi kalian bisa coba sendiri. Nanti mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa tanya ke asisten rancopnya ya. Bisa dicoba langsung untuk latihan soal ya. Terima kasih, Bu. Oke, saya langsung ke materi yang kedua ya. Ya. Kita tarik itu sih. Jam 40 saya tak absen dulu ya, nanti lupa. Kalian sudah absen? Belum, Bu. Oke, saya tak absen sih. Nanti lupa. Soalnya setelah ini saya harus mengurusi SPJ yang kemarin. Masih adzan ya? Sambil nunggu adzan selesai ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang uji 2 sampel berpasangan ya, atau yang disebut dengan uji Michael-Nemar. Uji Nemar. Jadi uji Nemar ini difungsikan untuk 2 sampel dependen. Nah, ini aplikasi ini sekilas pandang ya. Jadi misalnya aplikasi satu sampel dengan uji statistiknya yang parametrik ya. Ada uji T, ada uji Z. Kalau yang non par ada uji binomial, ada uji satu sampel kayak kuadrat, ada uji satu sampel Kolmogorov, Smirnov, dan ada uji RAN satu sampel dan sebagainya. Nah, yang non par nanti mulai Main Whitney ya setelah UTS mungkin akan diterangkan oleh Pak Faisal. Nah, jadi yang saya terangkan, tapi ini saya sudah mulai masuk ke non par, ya. Sudah tidak parametrik lagi untuk MC Nemar ini, maksudnya sudah ke yang materi non parametrik. Jadi hasilnya itu tidak benar-benar angka. Pengertian dan pengujian uji 2 sampel berpasangan ya, uji hipotesis untuk menguji ada atau tidak perbedaan signifikan antara nilai variabel dari 2 sampel yang berpasangan ya atau dependen. Rancangan penilaian berbentuk pre dan post. Jadi sebelum dan sesudah. Hipotesis penelitian membandingkan nilai sebelum dan sesudah intervensi. Jadi sebelum dan sesudah perlakuan. 2 sampel yang berpasangan dapat berupa satu sampel yang diukur 2 kali ya. Misalnya satu orang diperlakukan 2 kali pada pre dan post suatu intervensi tertentu, atau 2 sampel diukur bersamaan, satu sampel diberi intervensi tertentu, satu sampel lainnya tidak. Jadi ada kontrolnya, misalnya seperti itu. Pengertian dan penggunaan uji Nemar ini datanya berbentuk nominal, ya. Ada cross step-nya 2x2. Rancangan penilaian berbentuk pre dan post, satu sampel diukur 2 kali. Ya. Hipotesis penelitian membandingkan nilai sebelum dan sesudah intervensi. Nah, tapi khusus untuk yang Nemar ini harus pre dan post ya. Bertujuan untuk membuktikan adanya perubahan atau tidak setelah diberi intervensi, setelah diberi perlakuan. Metode analisis dibuat tabel frekuensi yang berbentuk tabel 2x2. Jadi ada pre dan ada post. Ya. Di mana nilai A, ya ini mohon diperhatikan ya, nilai A jika dia berubah dari positif ke negatif. Bisa dilihat ya tandanya ini ya. Jadi ada perubahan ya, A dan B. Kemudian yang D itu jika dia berubah dari negatif ke positif. D. Negatif ke positif. Kalau yang B dia tetap positif, kalau yang C dia tetap negatif. Berarti tidak ada perubahan sama sekali. Berarti yang menjadi pengamatan itu hanya pada sel A dan sel D. Ya. Kalau yang B dan C kan dia tetap ya. Itu. Nah, yang dilihat adalah perubahan ya, atau ketidakkonsisten yaitu A dan D. Karena A dan D menunjukkan jumlah total individu yang berubah, maka harapan di bawah 0 adalah setengah A plus D berubah dalam satu arah dan setengah A plus D berubah dalam arah yang lain. Dengan kata lain, setengah A plus D adalah frekuensi yang diharapkan di bawah 0. Ya, karena memang A dan D ini kan yang berubah ya, dari yang positif ke negatif atau yang negatif ke positif. Dalam uji Nemar, untuk signifikansi perubahan ini kita hanya berkepentingan dengan sel A dan D. Jika A banyak kasus yang diobservasi dalam sel A, D sama dengan banyak kasus yang diobservasi dalam sel D. Setengah A plus D banyak kasus yang diharapkan baik di sel A maupun di sel D. Tergantung dari pengamatan kalian yang dicari itu nilai positifnya atau nilai negatifnya. Ya, seperti itu. Misalnya pengobatan, berarti kan yang dicari kan yang positif. Sedangkan kalau misalnya pertumbuhan, ya yang dicari kan yang semakin bertambah banyak. Tetapi kalau pengobatan yang dicari kan berarti yang semakin berkurang, yang sakit. Nah, misalnya seperti itu ya.
rumusnya seperti ini ya. X kuadrat sama dengan A min D kuadrat dibagi A plus D. Ya, kemudian ada koefisien Chi square ya, A sama dengan nilai pada sel A, kemudian D sama dengan nilai pada sel D. Dengan DF sama dengan 1 ya, keputusan jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, H0 gagal, ditolak ya. Kemudian jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel sama dengan H0 ditolak. Ya, berarti ini yang kalau X hitungnya lebih kecil dari X tabel maka H0 diterima. Maksudnya seperti itu. Kalau X hitungnya lebih besar dari X tabel maka H0 ditolak. Contohnya seperti ini. Diambil sampel 22 orang laki-laki dewasa. Akan dilakukan pengukuran terhadap tekanan nadi, mereka diminta untuk melakukan olahraga ringan. Kode 1 tekanan nadi normal ya, dia positif ya. Kode 2 tekanan nadi tidak normal. Data diambil sebelum dan sesudah dilakukan olahraga. Ingin diketahui apakah terdapat perbedaan atau perubahan tekanan nadi setelah dilakukan olahraga. Bagaimana keputusan hipotesisnya jika menggunakan derajat kepercayaan 95% dan derajat signifikansi 5%. Data sebagai berikut. Didapatkan data sebagai berikut. Yang normal yang angka berapa? 2. Yang normal. Tekanan nadi normal kode 1 ya. Nah, sama-sama angka, tetapi ini kan tidak benar-benar angka ya. Nah, tidak benar-benar angka. Oleh karena itu kenapa dia masuk ke non-par ya. Jadi ada yang normal kodenya 1, yang tidak normal dia kodenya 2. Nah, dari sini itu kalian lihat yang dihitung yang mengalami perubahan ya dan yang tidak mengalami perubahan atau yang tetap. Yang tetap di angka 1 atau yang tetap di angka 2 ya. Atau yang berubah dari angka 1 ke angka 2 maupun yang berubah dari angka 2 ke angka 1. Ya. Bisa dimengerti ya? Sampai di sini? Iya, Bu, paham. Ya. Jadi di sini didapatkan hasil ya yang berubah dari positif ke negatif itu ada 13. Dalam artian yang berubah dari angka 1 ke angka 2 di sini ada 13. Kemudian yang tetap ya, yang tetap positif ada 2. Bisa dimengerti ya, sini ya. Nah, 2. Kemudian yang tetap di negatif-negatif di angka 2. Kemudian yang berubah dari negatif ke positif, dia jumlahnya ada 5. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, ya. Didapatkan hasil X kuadratnya itu sama dengan 3,55, ya. Kemudian didapatkan X kuadrat tabel itu 8,06 karena maka diperoleh nilai X2 tabelnya sama dengan 8,06 dan kemudian dimasukkan ke dalam persamaannya X2 hitung lebih kecil dari X2 tabel ya, 8,06 lebih besar dari 3,55 maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan tekanan nadi antara sebelum dan setelah intervensi atau olahraga. Sehingga bisa dikatakan olahraga berpengaruh terhadap perubahan tekanan nadi. Seperti itu ya. Jadi ini nanti ada tabel nilai Chi square. Sudah punya kalian? Belum. Nah, nanti mungkin bisa di-download sendiri ya. Tabel nilai Chi square-nya. Dengan persamaan yang 0,05 dengan DF-nya 1. Nanti bisa didapatkan tabel seperti ini, 8,06. Ini untuk aplikasi SPSS-nya, ya. Output-nya seperti ini kalau kalian menggunakan SPSS. Nah, ini adalah latihan soal biasanya kalau kita offline. Mungkin bisa dicoba sendiri ya nanti ya.
Iya, Bu. Ya, Bu. Karena memang kalau statistika, rancop itu memang kalau kalian belum mencoba sendiri itu memang pasti bakalan bingung. Tapi kalau sudah mencoba latihan soalnya, nah itu insya Allah sudah pasti sudah paham. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan latihan soal baik yang korelasi linear, regresi linear, baik yang ini sekarang apa NEMAR, ini nanti bisa dicoba sendiri ya, pre dan postnya. Jadi ini ada survei mengenai suatu produk sebelum dan setelah masuk TV. Nanti dimasukkan ke dalam cross tab-nya supaya tahu mana yang berubah ya. Nanti bisa dihitung apakah ada perbedaan bumbu penyedap makanan, contohnya seperti ini, itu ketika sebelum dan sudah masuk TV. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Bu, izin bertanya. Cara pembacaan tabelnya apa sama kayak rancap kemarin, Bu? Sama. Sama, tinggal kalian download aja. Jadi tinggal melihat kalau pakai yang taraf signifikansi 5% ya. Kita kan pakainya 5% itu sudah cukup ya. Itu dengan DF-nya 1. DF-nya kan tetap 1 gitu. Jadi Itu tergantung taraf signifikansinya. Kenapa? Itu kalau cara bacanya X2 itu berarti gimana, Bu? Kok bisa didapatkan hasil 8,06? Itu dari tabel. Kan kalau di rancap kemarin kiri itu galatnya, sisi atas Ini perlakuannya. DF, sisi kirinya DF. Oh, sisi kirinya DF. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ya. Yang penting kalian paham antara cara mendapatkan cross tab ini ya. Cara mendapatkan cross tab kemudian yang dilihat kan yang mengalami perubahan ya, baik yang positif ke negatif maupun yang negatif ke positif seperti itu. Jadi ini khusus untuk yang sampel non par ya. Kemarin kan kita sempat rancap kan ada yang sampel dependen ya, masih ingat? Sampel dependen sebelum dan sesudah. Nah, tapi itu kan untuk yang data parametrik, untuk yang benar-benar angka. Tapi kalau ini yang datanya itu tidak angka, nah itu bisa menggunakan yang NEMAR ini. Seperti itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ini belum saya share di aula, sebentar lagi akan saya share. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lain mungkin? Tidak ada? Langsung dicoba ya. Ini ya untuk soalnya ya supaya lebih paham ya. Baik yang korelasi linear maupun yang MJ NEMAR. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kuliah saya akhiri. Untuk yang kemarin kita sudah absen ya, yang korelasi ya, kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kuliah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.
Bu.